Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Allah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana ya yaumi billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan falyaqul falyaqul khairan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan daifa. Sadaqallah. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pagi hari ini dengan mengkaji ayat Allah agar kita selalu istiqamah dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan kita selalu mempelajari dari seminggu 2 kali. Mudah-mudahan kita rutinitas kita sampai akhir hayat kita selalu didayakan mempelajari ayat Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk selanjutnya siapa yang baca? Profesor Dr. Hatip. Ya. Kenapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tetangga dan barang-barang siapa yang memuliakan tamunya. Ya. Bukhari nomor 6018, Muslim nomor 47. Ya. Demikianlah tadi yang telah dibaca oleh Profesor Dr. Hakim, Rektor Amalia, ya, dari pregi tertinggi di Indonesia. Ya, seperti hadis yang dibacakan oleh Hakim tadi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaram. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifam. Ya. Dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita mau beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu 3 masalah itu yang harus kita tanamkan di dalam akhlak kita sebagai manusia yang berhubungan dengan manusia yang lain. Jadi manusia yang berakhlak baik, berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, ya. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah yang memuliakan tetangga. Tetangga dimuliakan. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ya. Kita lanjut. Nah, baca terus. Mana? Profesor Dr. Hanan, Anak asisten dosen Aulia. kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat maksudnya adalah barang siapa yang beriman dengan keimanan sempurna yang keimanannya itu menyelamatkannya dari azab Allah dan membawanya mendapat ridho Allah, maka hendaklah ia berkata baik Baik. baik atau diam, karena orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya tentu dia takut kepada ancamannya, mengharapkan pahalanya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang terpenting dan semuanya itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya, karena kelak dia akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan semua anggota badannya, sebagaimana tersebut pada firman Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua kelak nanti dimintai tanggung jawab. Bagus sekali ya. Memang kalau asisten dosen Aulia memang bahasanya jelas dan terang ya. Jadi kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu maksudnya adalah barang siapa yang beriman. Ya, siapa? Kita ya beriman kepada Allah. Keimanan dan yang sempurna. Jadi keimanan yang sempurna itu yang keimanannya itu menyelamatkanmu dari azab Allah dan membawanya mendapatkan ridha Allah. Itu keimanan yang sempurna. Maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi beriman itu ada yang benar saja, ada yang sebenar-benarnya. Sungguh-sungguh. Tentu dia takut kepada ancamannya, mengharapkan pahalanya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Jadi bukan hanya main-main ya. Yang terpenting dari semuanya itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badan, karena kelak dia akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan semua anggota badannya itu. Jadi sebagaimana tersebut pada firman Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya kelak akan minta pertanggungjawaban. Wala taquma laisa balakabi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kana anhu mas'ula. Ayat. Kita lanjut.
Siapa? Dari firman-Nya apapun kata yang terucap pasti disaksikan oleh Rakib dan Atid. Quran surat Qaf ayat 18. Bahasa lisan itu sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bukankah manusia terjerumus ke dalam neraka karena tidak dapat mengendalikan lidahnya? Beliau juga bersabda, tidak ada ucapan Abi Adam menjadi tanggung jawabnya kecuali menyebut nama Allah, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Barang siapa memahami hal ini, beriman kepadanya dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka Allah Maka Allah akan maka Allah lanjut. Maka Allah akan merestuinya. Ya, dan firmannya ya, apapun kata yang terucap pasti disaksikan oleh Rakib dan Atib. Jadi kita waspada. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu itu hati-hati. Coba Rakib Atib dan itu tidak, dia mencatat, oh ini katanya, oh ini katanya. Nah, si Rakib, si Atib, nah, ya. Bahaya lisan itu sangat banyak ya. Kalau kita berucaplah yang benar, berpikir dulu kalau mau berucap ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bukankah manusia itu terjerumus ke dalam neraka karena tidak dapat mengendalikan lidahnya? Ya, sudah terbukti sekarang. Seperti kasus yang di media sosial kita dengarkan. Ade Armando dan apa di Abu Janda, Abu Janda, Abu Janda memotong-motong eh, apa pidatonya Yusuf Kala. Sekarang bermasalah, ya kan? Merubah-rubah apanya menjadi menghasut, ya. Ini lidah. Nah, itu melalui tulisan dihasut orang melalui media sosial. Jadi sekarang dia bermasalah, dikadukan oleh orang yang merasakan dirinya dirugikan karena dia tidak pernah mengucapkan seperti itu. Jadi akibat daripada perbuatan tangannya menulis, mendengar, dan dia rubah itu kalimat-kalimat itu kala itu menjadi menghasut. Jadi orang Kristen itu harus diperangi, nah, tidak boleh ya. Itu seperti itu adalah menghasut. Nah, jadi orang membaca di media sosial, jadi itulah ya kan sawas padanya. Makanya Rasulullah jauh-jauh mengusahakan, perhatikanlah gerak-gerik tangan kita, pendengaran kita, dan hati kita. Ya, semua terbuka bertanggung jawab. Beliau juga bersabda, tiap ucapan anak Adam menjadi tanggung jawabnya, kecuali menyebut nama Allah, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Ini bertanggung jawab. Kecualinya itu ya. Jadi kita disuruh hanya berbuat menyuruh baik dan mencegah kemungkaran saja. Yang lain dari itu jangan dikerjakan. Barang siapa yang memahami hal ini dan beriman kepadanya dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang dilakukan. Kita lanjut. Ya, ya, ya. Sebagian ulama berkata seluruh adat yang baik itu bersumber pada 4 hadis, antara lain adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Sebagian ulama memaknakan hadis ini dengan pengertian, apabila seseorang ingin maka jika yang ia katakan itu baik lagi benar, dia diberi pahala oleh karena itu.
ia mengatakan hal yang baik itu. Jika tidak, hendaklah dia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh atau mubah. Dalam hal ini, maka perkataan yang mubah diperintahkan untuk ditinggalkan atau dianjurkan untuk dijauhi karena takut terjerumus kepada yang haram atau makruh, dan seringkali hal semacam inilah yang banyak terjadi pada manusia. Bagus, sudah lulus Ya. Amelia ini. Sebagian ulama berkata, seluruh adab yang baik itu bersumber pada 4 hadis. Antara lain adalah hadis, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Sebagian ulama mengatakan, memaknakan hadis ini dengan pengertian, apabila seorang ingin berkata, maka jika ia ingin katakan itu baik lagi benar. Jadi baik dan benar. Dan dia diberi pahala. Oleh karena itu, ia mengatakan hal yang baik itu, jika tidak, hendaklah ia menahan diri. Baik perkataan itu hukumnya haram, makruh, mubah. Nah, dalam hal ini, maka perkataan yang mubah diperintahkan untuk ditinggalkan atau dianjurkan untuk dijauhi karena takut terjerumus kepada yang haram atau makruh. Dan yang seringkali semacam inilah yang banyak terjadi pada manusia. Yang harusnya tergelincir di dalam mengucapkan sesuatu. Lanjut. Lagi silau tulisannya. Waduh, parah banget. Mana nggak kelihatan ini apa? Mungkin apaan ini? Allah berfirman, apapun kita yang Apapun kata. udah minus. Salah. Bisa putih. Nggak bisa lah putih. Hitam lah. Kalau tulisan. Gile. Mana bisa? Allah. Sekarang itunya papannya putih. Allah berfirman, apapun kata yang terucapkan pasti disaksikan oleh rakib dan atid. Para ulama berbeda pendapat apakah semua yang diucapkan manusia itu dicatat oleh malaikat sekalipun hal itu mubah, ataukah tidak dicatat kecuali perkataan yang akan memperoleh pahala akan siksa. Ibnu Abbas dan lain-lain mengikuti pendapat yang kedua. Menurut pendapat ini, maka ayat di atas berlaku khusus, yaitu pada setiap perkataan yang diterapkan seseorang yang berakibat orang tersebut mendapat pembalasan. Coba. Ya. Oh, ya, kita perhatikan ya, Marama ya. Allah berfirman, apapun kata yang diucapkan pasti disaksikan oleh rakib dan atid. Rakib dan atid. Ya. Di surat Al-Qaf ayat 18.
Para ulama berbeda pendapat. Apabila semua yang diucapkan manusia itu dicatat oleh malaikat. Jadi semua yang diucapkan dicatat oleh malaikat. Sekalipun hal itu mubah atau tidak dicatat kecuali perkataan yang akan memperoleh pahala dan atau siksa. Ibnu Abbas dan lain-lain mengikuti pendapat yang kedua. Menurut pendapat ini, maka ayat di atas berlaku khusus, yaitu pada setiap perkataan yang diucapkan seseorang yang diakibatkan oleh tersebut mendapat pembalasan. Ya, berakibat orang yang tersebut akan mendapat pembalasan. Ya, baik atau buruk. Lanjut. Ini kalimat ini. lagi. Ini aja. Dari sini lah. Ini pakai mata. Kalimat hendaklah ia memulai membiasakan ya. Memuliakan tetangganya, maka hendaklah ia memuliakan tamu, menyatakan adanya hak tetangga dan tamu, keharusan berlaku baik kepada mereka dan menjauhi perilaku yang tidak baik terhadap mereka. Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran keharusan berbuat baik kepada tetangga dan Rasulullah Sallallahu Wasallam bersabda, Jibril selalu menasihati diriku tentang urusan tetangga sampai aku beranggapan bahwa tetangga itu dalam mewarisi harta tetangganya. Bertamu itu merupakan ajaran Islam, kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Sebagian ulama mewajibkan menghormati tamu, tetapi sebagian besar dari mereka berpendapat hanya merupakan bagian dari akhlak yang terpuji. Dengar tidak kacamata ya? Hah? Dengar. Kalimat hendaklah ia memuliakan tetangganya, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, ya, menyatakan adanya hak tetangga dan tamu. Jadi